Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan uh, konten saya tentang interval kepercayaan. Jadi uh, nama saya adalah Muhammad Marfati. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu interval kepercayaan beserta rumus dan kegunaannya untuk apa. Ya, jadi untuk interval kepercayaan itu adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan data sampel. Misalnya nih kalian mau mencari seberapa besar uh, kepuasan konsumen. Nah, jadi dengan interval kepercayaan ini kita bisa memperkirakan dari rentang berapa ke berapa tingkat kepercayaan konsumen tersebut. Nah, untuk kegunaan interval kepercayaan ini ada banyak sekali untuk bisnis. Yang pertama itu digunakan untuk perusahaan untuk mengevaluasi kualitas produk. Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk survei untuk mengetahui preferensi masyarakat. Kemudian yang ketiga digunakan untuk penelitian untuk menarik kesimpulan dari data yang terbatas. Kemudian untuk membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian data. Nah, untuk contoh interval kepercayaan rata-rata populasi yang diketahui, ya jadi contohnya itu sebuah perusahaan snack tuh ingin memastikan bahwa berat rata-rata produknya sudah sesuai dengan label. Ya, dari data produksi sebelumnya diketahui standar deviasi populasi sebesar 5 gram. Ya, sampel data ini terdapat 50 bungkus dan diperoleh data rata-rata berat itu seberat 260 gram. Ya, jadi untuk interval kepercayaan yang digunakan itu adalah 99%. Ya, ini jadi ya diketahuinya. Ya, jadi ini untuk interval kepercayaan rata-rata populasi yang nolnya diketahui. Nah, untuk penyelesaiannya bagaimana? Pertama, standar errornya harus kita ketahui dulu. Tadi 5 gram dibagi akar 50 sama dengan 0,707. Nah, untuk nilai Z-nya itu kita tadi gunakan 99%. Nah, untuk nilai Z yang kita gunakan tadi sebesar 99%. Nah, jadi nilainya itu sebesar 2576. Nah, untuk mengetahui MOE atau margin of error-nya itu kita kalikan nilai Z-nya itu sebesar 2576 dengan standar error-nya itu 0,707. Nah, jadi kita dapati sama dengan 1,82. Nah, untuk mengetahui intervalnya kita harus tambah dan kurang 250 dengan margin of error-nya. Nah, jadi setelah kita tambah dan kurang itu didapatkan hasil 248,18. Nah, dan jika dikurang itu dan jika ditambah itu kita dapat hasil 251,82, sedangkan jika kita kurangi itu kita dapat hasil 248,18. Nah, untuk contoh interval kepercayaan rata-rata populasi yang nolnya tidak diketahui,
Ya, yaitu jadi kasusnya itu seorang dosen ingin mengetahui rata-rata waktu belajar mahasiswa per hari. Ya, jadi dosen tersebut mengambil sampel 15 mahasiswa dan memperoleh rata-rata 4,2 jam dengan standar definisi sampel 1,1 jam. Ya, jadi M itu jumlah total mahasiswa sebanyak 15, kemudian rata-ratanya 4,2, kemudian standar deviasi sampelnya 1,1 jam. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya bagaimana? Langkah-langkahnya pertama itu kita tentukan dulu standar errornya, yaitu 1,1 dibagi akar 15, jadi sama dengan 0,284. Nah, untuk margin of errornya itu kita kalikan dulu 1761 dengan hasil dari standar error itu sebesar 0,284, itu sama dengan 0,50. Nah, jadi intervalnya itu sebesar 4,2 tambah kurang 0,50 hasil dari MOE, margin of error. Nah, untuk hasilnya itu kita dapati rentang antara 3,70 dengan 4,70 jika ditambah. Nah, untuk interval kepercayaan proporsi populasi, itu sebuah toko online ingin mengetahui persentase pelanggan yang menyukai produk baru. Jadi mereka mengambil 400 pelanggan yang telah disurvei. Ya, jadi dari data tersebut 180 orang menyatakan suka. Nah, ini untuk diketahui datanya. Nah, untuk data yang diketahui itu N sebanyak 400, yaitu dari responden yang sudah disurvei. Nah, untuk pH-nya itu sebesar 180. Nah, jadi setelah dibagi dengan jumlah itu sebesar 0,45. Nah, untuk Z-nya itu kita gunakan 95% ya untuk interval kepercayaannya. Nah, untuk penyelesaian langkah-langkahnya itu pertama standar of error-nya kita tentuin dulu. Akar buka kurung 0,45 dikali 0,5 dibagi 400 sama dengan 0,0249. Nah, untuk MOE-nya itu sama dengan 1,96 dikali 0,0249. Jadi sama dengan 0,488. Nah, untuk interval kepercayaannya itu 0,45 kurang lebih, jadi ditambah dan dikurang dari rumus ini dengan 0,488. Nah, untuk hasilnya itu jika dikurang itu 0,412 dan jika ditambah 0,4988. Atau jika kita itu 40% dan 49,8%. Nah, kesimpulan dari seluruh materi ini itu interval kepercayaan itu adalah metode analisis statistika inferensial yang dapat digunakan untuk memperkirakan parameter populasi ya dalam bentuk rentang nilai yang didasarkan pada data yang ada dalam sampel. Ya, dengan tingkat
kepercayaan tertentu seperti 90, 95 atau 99%, ya dapat terbentuk eh, rentang nilai yang sesuai untuk memprediksi. Ya, jadi data-data ini terbentuk dari rata-rata sampel, standar error, dan nilai krisis. Nah, untuk nilai krisisnya itu ada dua, menggunakan nilai kritis Z jika interval tidak diketahui, dan T jika tidak diketahui. Ya, jadi semua besar sampel itu semakin kecil variabilitasnya, maka interval semakin sempit. Ya, jadi data yang dihasilkan tuh jadi lebih presisi. Dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, itu dapat menghasilkan interval yang lebih lebar. Jadi ini cuma bisa digunakan untuk penelitian, survei, dan pengendalian kualitas untuk mendukung pengambilan keputusan ya yang didasarkan pada data. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.